الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه فإنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل. Ini adalah pertama kalinya anak ngisi kajian di Islamic Center Puluhan ini. Yang dulu mungkin beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu pernah ngisi di rumah. Masih belum ada ini berarti ya, belum ada. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sebuah majelis yang mana nanti majelis ini insyaallah akan kita bahas tentang hukum-hukum Islam. Yang terkhusus pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang hukum yang mengenai dengan warisan. Kita langsung saja untuk menghemat waktu, kita akan membahas tentang mengenal harta warisan. Karena yang namanya warisan ini sesuatu yang pasti akan ditemui oleh semua dari kita. Baik kita sebagai orang yang mewariskan karena kita mati duluan, atau kita menjadi orang yang mewarisi karena ada orang kerabat kita yang meninggal dan meninggalkan harta. Berarti ini adalah salah satu hukum fikih yang bisa menimpa semua orang. Beda halnya ada beberapa hukum fikih yang mungkin tidak akan terjadi pada diri seseorang gara-gara ada beberapa hal. Contohnya misalnya haji. Haji belum tentu kita wajib belajar haji karena kita belum pernah mendapatkan kursi haji, belum pernah mendaftarkan haji. Zakat mungkin yang wajib kita pelajari cuma zakat fitri. Kalau zakat harta harus ada nisab agar, ataupun dikatakan orang kaya agar dia belajar tentang fikih zakat. Dan beberapa contoh fikih-fikih yang lain. Tapi kalau warisan, kalau memang ada kerabat kita yang meninggal dunia dan kita salah satu dari ahli warisnya, maka di sini kita harus mengetahui hukum Islam dalam pembagian waris. Agar apa? Agar pembagian waris yang tidak sesuai syariat Islam itu cuma punya salah satu dari dua kemungkinan. Ada yang tanya kepada Anda, Ustaz, kita telah membagi waris tidak sesuai, punya atas keinginan kita saja. Maka Anda bilang cuma ada satu dari dua kemungkinan. Anda yang mendapatkan bagian itu bisa jadi Anda menzolimi, bisa jadi Anda terzolimi. Anda telah menzolimi orang lain kalau Anda sebenarnya nggak berhak dapat tapi dapat. Kalau Anda sebenarnya dapat sedikit tapi dapat banyak. Kalau dapat banyak berarti sisanya dari mana? Dari bagian orang lain yang telah Anda ambil. Atau Anda dizolimi, yaitu Anda mendapatkan, Anda sebenarnya dapat tapi tidak dikasih, atau Anda sebenarnya dapat banyak tapi dapat sedikit. Baik, dalam dua kondisi ini, maka bagi yang menzolimi, caranya, cara taubatnya, kembalikan atau minta maaf. Bagi yang dizolimi, Anda maafkan atau Anda nuntut hak Anda. Cuma itu jalan keluarnya. Nah,
Oleh karena itu perlu kita memahami tentang fikih waris ini. Di sini yang Anda katakan sekarang, yang kita sampaikan sekarang adalah bukan sedang membahas fikih warisnya. Itu biar urusan para thalibul ilmi, biar urusan para ustadz, biar urusan para ulama yang kita akan bertanya kepada mereka kalau terjadi kasus pada diri kita. Namun di sini akan membawakan beberapa poin yang bisa dicerna oleh siapapun, yaitu intinya di sini adalah agar kita mengerti hukum Islam dalam ilmu waris, bukan mengerti hitung-hitungan waris, itu biar urusan orang lain. Mengerti hukum Islam dalam urusan waris yang kemudian kita membentuk dalam diri kita ridho terhadap hukum Islam tersebut. Baik, kita mulai dalam bentuk poin-poin. Yang pertama, kapan dinamakan kasusnya adalah kasus warisan? Kasus warisan itu sebuah kasus baru dinamakan kasus itu warisan apabila terpenuhi di dalamnya 3 unsur. Itu yang pertama, ada yang meninggal. Yang kedua, ada kerabat yang ditinggalkan. Itu dinamakan ahli waris. Kalau yang pertama dinamakan pewaris, orang yang mati tersebut yang mewariskan, dia pewaris. Yang kedua, unsur yang kedua, ada orang yang mewarisi, ahli waris, kerabatnya orang yang meninggal ini. Dan yang ketiga, ada harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut. Kalau 3 hal ini terpenuhi, baru kasusnya kasus waris. Tapi kalau salah satu tidak terpenuhi, nanti kita katakan sekarang bukan kasus warisan. Contoh, ada orang nelpon Ustadz, bisa datang nggak Ustadz ke rumah? Ada apa? Tolong bagikan warisan. Tolong Ustadz bagikan warisan. Ustadznya langsung bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Nggak ada Ustadz, belum ada yang meninggal. Ini maksud saya adalah warisan saya Ustadz kepada anak-anak saya. Maka jawabannya adalah yang Anda minta itu bukan pembagian warisan. Kenapa? Karena belum ada yang mati. Berarti yang Anda minta ini adalah sekarang pembagian hadiah, pembagian nihlah, pembagian atiyah, hibah, dan lain sebagainya, yang itu merupakan fikih yang masih berkaitan dengan orang hidup. Fikih berupa penyerahan harta dari seseorang ke orang lain masih dalam keadaan hidup. Ini namanya. Baik, berarti kita tidak namakan ini warisan, ini namanya hadiah. Kemudian kalau ditanya, dibilang, Ustaz, tapi saya ini Ustaz ingin bagi warisan sekarang agar anak saya nggak cekcok nanti. Karena ini Ustaz, anak-anak saya ini semua orang-orang yang nggak paham agama. Ini kalau saya biarkan saya mati meninggalkan harta yang banyak, mereka akan cekcok dalam memperebutkan harta sehingga terjadi pembagian harta tidak sesuai dengan syariat. Saya Ustaz maunya harta peninggalan saya itu dibagi dengan syariat, sesuai dengan syariat. Maka Anda minta Ustaz untuk membagikan warisan. Oh, kalau seperti itu keinginan Anda, maka mari kita bagi, bukan bagi harta, tapi penentuan prosentase. Bukan rumah ini untuk ini. Sudah sah nggak Ustaz ya kalau warisan rumah ini untuk dia, kalau mobil ini untuk dia, kalau ruko itu untuk dia? Sudah sah secara syariat? Itu bukan pembahasan warisan, karena Anda masih hidup. Tapi kalau Anda mau minta seperti yang tadi, maka saya bertugas untuk membagi warisan dengan tanda kutip kalau Anda meninggal nanti, dan bentuknya bukan benda tapi bentuknya prosentase. Maka misalnya, ayo tulis, Ustaz, anak saya sekian, istri saya punya bapak, punya ibu, punya kerabat, punya, coba dihitung Ustaz. Hitung, istri dapat sekian, anak Anda yang laki-laki dapat sekian, yang perempuan dapat sekian. Saudara-saudara saya Ustaz nggak dapat karena ada anak laki-laki. Bapak saya dapat, ibu saya dapat Ustaz. Baik, sudah seperti itu. Sekian maksudnya sekian persen. Sekian persen dari harta yang dimiliki. Karena bisa jadi dia mati besok, hartanya masih banyak.
Bisa jadi dia matinya 2 tahun lagi, hartanya habis dalam untuk pengobatan. Yang jelas dia dapatnya prosentase. Nah, ini panggil notaris. Catat. Dengan ketentuan kalau memang dia meninggal, yang benar-benar anak-anak dan orang-orang ini yang ditinggalkan ahli warisnya. Karena bisa jadi anaknya mati duluan, hilang dari status ahli waris. Bisa jadi orang tua dia yang ini sudah meninggal lagi, dia belum meninggal, nanti ketika dia meninggal, bapak dia yang sudah dicatat di notaris bukan jadi ahli waris. Jadi itu baru dinamakan nanti. Kalau baik, adapun sekarang bukan pembagian warisan. Yang kedua, kalau sudah ada yang mati, meninggal, tapi tidak ada ahli waris. Seorang ditemukan terlantar, anak belum balik, anak masih kecil, ditemukan terlantar, ditemukan dari bencana alam. Sekarang ditanya mana siapa ibumu, dia nggak bisa menjawab. Siapa bapakmu, nggak bisa jawab. Siapa kerabatmu, dia nggak tahu, masih kecil. Kemudian kita rawat, kita sekolahkan, kita apa istilahnya, sudah dewasa, dia punya bisnis, bekerja, belum menikah, meninggal dunia, dan dia punya aset perusahaan yang sangat besar. Misal anak sebatang kara, tidak tahu kerabatnya siapa, punya harta banyak, meninggal dunia sebelum menikah. Maka ya, orang seperti ini insya Allah banyak yang ngaku saudara. Pasti ini. Oh itu saya saudara dia, saya pasti. Baik. Siapa pewarisnya? Siapa kira-kira Pak? Siapa? Yang mengasuh. Ahli warisnya tidak ada ahli waris. Kenapa? Ya karena memang tidak ada ahli waris. Ahli waris sudah ditentukan siapa-siapa saja. Ini yang dikatakan oleh para ulama, al-malu la waritha lahu. Hukum harta peninggalan seseorang yang tidak ada ahli warisnya, itu haknya baitul mal. Haknya baitul mal. Yang mana baitul mal ini digunakan harta itu adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena harta ini yang seharusnya untuk kerabat dia yang muslim juga, sekarang tidak punya kerabat, mari kita cari kekerabatan secara Islam. Jadi dia untuk baitul malil muslimin. Tapi bapak-bapak jangan tanya sama saya, Ustaz, ada baitul mal nggak di Indonesia sekarang ini? Baitul mal wa tamwil banyak, BMT. Tapi kalau baitul mal yang seperti yang dulu disebut oleh para ulama, yang hartanya memang benar-benar untuk maslahat kaum muslimin, ana jawab wallahu a'lam. Baik. Ustaz, nanti kalau ada kejadian seperti ini gimana Ustaz? Makanya nyuruh anak itu biar cepat-cepat nikah. Nah, biar kasusnya nggak ngerepotin kita. Nah, baik. Ini yang kedua ya. Yang ketiga apa maksudnya? Perincian yang kedua dari poin yang pertama tadi. Yang ketiga adalah ada yang meninggal, ada ahli waris, namun tidak memiliki harta sama sekali. Yaitu yang meninggal ini adalah orang termiskin di dunia, yang masih dipegang rekornya oleh orang Indonesia. Ya kan, kalau orang terkaya di dunia kan orang Amerika ya, ataupun orang mana gitu, terserah. Tapi kalau orang termiskin di dunia masih dipegang rekornya oleh orang Indonesia. Siapa Pak? Kalau bukan Hamdan ATT, Megi Z. Ya, yang angkatan 80-an paham itu ya. Ya. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita bermandikan air mata. Ya. Saking nggak bisa beli air, mandinya pakai air mata itu Pak. Baik, yang seperti ini nggak usah panggil Ustadz, kasihan. Ustadz tolong bagi waris Ustadz. Udah dibagi, hartanya mana? Nggak ada Ustadz. Waduh, Ustadz udah pikir-pikir dapat persenan, nggak dapat ya gitu.
Makanya seperti ini tidak ada warisan kita katakan. Walaupun sebenarnya dalam fikih yang namanya warisan itu mimma qalla minhu aw katsur. Allah katakan dalam surat An-Nisa, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur. Dalam waris itu laki-laki berhak dapat warisan, perempuan dapat warisan dari apa? Dari peninggalannya walaupun sedikit atau banyak. Tapi biasanya kalau di kita itu yang sedikit itu kita anggap remeh. Contohnya apa? Baju itu harta warisan. Bajunya bapak yang meninggal sedang dipakai itu harta warisan. Makanya para ulama mengatakan bajunya ini ketika mau dimandikan dilepaskan, bukan dirobek, kecuali tidak bisa melepaskannya kecuali harus dengan cara dirobek. Maksudnya apa? Sekarang kita sedang berada di antara dua pilihan, merobek, memotong ataupun merobek baju, atau mematahkan sendi. Sekarang jenazah mau kita teklak, atau lebih baik kita, nah berarti kita di depan kita ada dua mafsadat, mematahkan sendi ataupun kita memotong baju. Pilih potong baju. Tapi selama baju itu masih bisa dilepaskan dan sendinya masih lunak, maka lepaskan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Itu harta. Polpen, sendal, sarungnya bapak yang meninggal itu harta warisan. Ya, walaupun mungkin kita seringnya meremehkan sesuatu yang kecil, tapi hati-hati, jangan-jangan satu yang kecil itu nanti bisa bernilai besar gara-gara dilelang. Nah, bapak meninggalkan sebuah perangko pada tahun 1931. Nah, itu karena lelang, bisa ada banyak orang-orang gila yang beli itu. Kolektor ya. Walaupun menanggap remeh. Nah, jadi kita cuma mengatakan semua harta peninggalan itu adalah warisan. Ya. Jadi kalau kita katakan tidak meninggalkan sama sekali, ya nggak mungkin juga. Nah, kecuali kalau memang sangat-sangat miskin seperti kisah sahabat Rasulullah SAW yang cuma punya satu kain sarung, disuruh cari mahar, nggak punya apa-apa. Baik, nah jadi intinya kalau tiga hal ini terpenuhi berarti kasusnya warisan. Nah sekarang coba bayangkan saja kalau kita meninggal, kira-kira saya ini ya harta yang saya tinggalkan ini berlaku hukum waris atau tidak? Jadi silakan sekarang kita bayangkan untuk diri kita sendiri. Baik, nah kalau sini sudah terpenuhi, mari kita lihat ke poin berikutnya, yaitu harta warisan itu adalah apa istilahnya? Warisan itu, pembagian warisan itu adalah pilihan yang terakhir setelah digunakan untuk hak-hak sebelumnya. Jadi maksudnya adalah harta peninggalan seseorang yang meninggal itu digunakan untuk dibagi warisan, itu adalah yang terakhir kali. Kalau masih sisa setelah memenuhi hak-hak sebelumnya. Jadi jangan sampai kita mengira ada kerabat kita meninggal dunia, seorang konglomerat, kita sudah, bayangan kita sudah, wah ini dapat berapa juta lah gitu. Tunggu dulu. Haknya ahli waris itu terakhir setelah ditunaikan hak-hak yang sebelumnya. Jadi jangan bangga dulu ada orang meninggal yang kerabat kita kaya raya, karena mungkin dia banyak yang harus ditunaikan, ternyata ujung-ujungnya tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk dibagikan. Baik, ini pilihan terakhir. Baik, kalau begitu apa yang sebelumnya? Mari kita lihat hak-hak yang berkaitan
dengan harta peninggalan seseorang. Yang pertama adalah, ini berurutan. Namanya berurutan, kalau masih sisa silahkan lanjutkan ke urutan berikutnya. Kalau nggak ada sisa, sudah urutan ini saja. Baik, yang pertama adalah apa kira-kira Pak? Oh, kok jangan bongkar rahasia di sini lah Pak. Mentang-mentang banyak utang, yang pertama keluar utang gitu ya. Baik, memang ada khilaf para ulama dalam hal ini, ada yang mengatakan hutang, namun pendapat yang rajih, yang kuat wallahu taala alam adalah pengurusan jenazah. Yaitu mendahulukan kebutuhan diri sendiri itu lebih diutamakan, baru kalau ada sisa baru kita ke pihak yang lain. Seperti dalam kasus zakat fitri. Zakat fitri itu kapan wajib dikeluarkan? Setelah kebutuhan dia dan keluarganya tercapai untuk hari raya besok, ada sisa baru keluarkan zakat fitri. Kalau nggak ada sisa, nggak wajib zakat fitri. Ini ditunjukkan bahwasanya kebutuhan diri lebih dikedepankan daripada kebutuhan lainnya. Nah, begitu juga orang yang meninggal ini punya harta, sebelum dibagikan ke yang orang lain, pihak lain, ke dia dulu, yaitu kebutuhan dia untuk masuk alam barzakh. Apa kira-kira Pak kebutuhan untuk orang meninggal apa saja? Kain kafan. Apa lagi? Belum pernah meninggal Pak ya? Maksudnya belum pernah ngurus jenazah gitu ya. Kain kafan, biaya gali kubur, biaya ambulan menuju ke sana. Pokoknya segala biaya yang keluar dalam pengurusan jenazah ambil dari harta dia. Baik. Minyak wanginya, kapasnya dan lain sebagainya. Kembang Pak ya, acara 7 harian gitu lagi. Baik. Kalau ada yang bilang, Ustaz, tapi di desa kita ada kerukunan. Kita ini kalau ada yang meninggal dunia, Ustaz, alhamdulillah tanpa keluar dari harta dia, semuanya sudah siap dari tim. Kita bilang alhamdulillah. Berarti tidak perlu kita keluarkan dari harta dia. Yang kita bicarakan ini adalah pada dasarnya itu hak, itu kewajiban dari harta dia. Ada yang bantu, alhamdulillah. Seperti hutang juga. Hutang saya yang wajib bayar saya. Ada yang bantu bayar, Ustaz, alhamdulillah. Siapa namanya? Kita tanya malu. Siapa orangnya? Kalau ada yang bantu bayar. Ini kalau kita ngomong tentang hukum dasarnya seperti itu. Baik. Jadi sudah. Nah, ini ada pembahasan tersendiri tentang kafan. Kafan itu bagusnya yang baru atau kafan yang lama, kafan yang bekas. Ada Pak, kafan bekas ada Pak? Nggak ada kafan bekas? Ada kafan bekas. Bekas pocong? Bukan. Gini Pak maksudnya Pak. Di antara kesalahpahaman beberapa orang, mereka menamakan ini kain kafan. Mereka menamakan itu kain ihram. Tahu Pak kain ihram? Pernah lihat kain ihram Pak? Bentuknya kayak handuk tak? Ya, itu bukan kain ihram Pak. Itu bukan kain ihram. Ini kita bicara secara fikih. Kita nggak bicara secara komersial. Secara toko yang jual. Toko yang jual dia punya pembagian kain kafan, kain ihram dia punya Pak. Secara fikih tidak Pak. Secara fikih adalah semua kain yang dipakai untuk ihram, kain ihram. Sarung yang kotak-kotak ini. Sarung yang batik ini ada potong, kan nggak boleh terjahit dah untuk ihram. Ada potong 2, ada pakai labbaik Allahumma labbaik. Sah. Lu nggak pakai kain ihram, inilah kain ihram. Kain yang dipakai untuk proses ibadah haji dan umroh, kain ihram. Jadi nggak ada, ini khususkan ihram. Kalau ihram nggak pakai ini nggak sah, nggak ada. Yang kedua kain kafan. Kain kafan itu apa? Semua kain yang dipakai untuk membungkus
jenazah, namanya kain kafan. Pakai batik? Boleh. Pakai kotak-kotak? Boleh. Pakai spanduk? Afdolnya putih. Kayak kain ihram, afdolnya putih. Bukan hanya itu, pakaian kita afdolnya putih. Ya kan? Nah, Imam Nawawi mengatakan memakai kain bekas, maksudnya bekas yang sering dipakai dia sehari-hari, untuk membungkus dia ketika dia sudah meninggal, itu lebih baik daripada beli kain baru. Dia meninggal, kalau kita kan gitu Pak, ada orang meninggal langsung balik kain kafan gitu ya, kain baru. Ini Imam Nawawi ya, walaupun ada khilaf para dalam mazhab Syafi'iyah sendiri ada khilaf. Kenapa? Karena Imam Nawawi mengatakan baru itu haknya orang masih hidup. Orang masih hidup kan bikin baru biar cantik. Nggak perlu. Jenazah cuma perlu yang penting terpenuhi kewajiban masuk kubur. Karena di kubur nanti pertanyaan malaikat tuh nggak melihat yang mana yang masih baru, yang mana yang enggak. Tapi kalau di depan orang lain pakai baju baru dipuji, senang kita pakai baju baru. Kata Imam Nawawi, pakaian baru tuh haknya orang hidup. Orang mati pakai yang bekas saja. Karena apa? Karena kalau dibeli baru sampai hancur di dalam kubur, itu agak gimana gitu. Lebih baik yang bekas biar hancur di dalam kubur. Jadi ubah pola pikir kita dari pemikiran awam menjadi pemikiran orang yang belajar. Di STDI ada dibuat lembaga itu tim penyelenggaraan jenazah. Akhirnya beli kain kafan. Sudah beli, Anda datangin, wah Anda marahin, Pak. Apa ini? Kain kafan itu apa? Ini untuk tim jenazah kalau ada yang jenazah. Ini untuk beli. Ini pendapat orang awam ini. Kita ahli ilmu kok. Apa beli seperti ini? Apa itu, Pak? Kain kafan yang dijual itu berapa ukurannya, Pak? Siapa yang tahu? Lebarnya berapa? Siapa yang pernah? Nggak pernah ada yang ngurus jenazah sini, Pak ya? Siapa yang pernah? Lebar 90. Yang itu untuk bungkus orang nggak akan lengkap. Sekali bungkus nggak akan lengkap, pasti ada bolong, ya. Itu yang dibeli oleh teman-teman kita. Ya akhi, ini pendapat orang awam ini. Yang benar itu adalah yang namanya sekali bungkus itu adalah sekali menutup seluruh tubuh. Tak. Tutup gini, tutup ke sini, tutup ke sini. Yang itu tutup cuma terbuka dada. Baru pakai satu kain lagi untuk nutup yang di atas. Anak bilang itu masih sekali tutup, walaupun sudah 3 kain. Jadi mereka menggunakan 3 kain, Pak. Yang itu sebenarnya cuma sekali balut. Karena dengan 3 kain itu baru terlengkapi sekali balutan. Bukan gini. Yang benar itu adalah antum cari kain roll-rollan, kain baju warna putih yang lebarnya 1,5 atau 1,45. Panjangnya tak terhingga, sehingga ketika ada yang meninggal, antum tanya, Pak Ustaz, ada yang meninggal ini, siapkan tim. Berapa tingginya? Tingginya 120 cm tinggi jenazahnya. Baik, kalau gitu potong 160. 180. Okay. Biar apa? Ujung ada 30, ada di bawah ada 30. Meninggal lain lagi, gitu terus. Sehingga ketika dibungkus, benar-benar sekali bungkus tuh, bawahnya 2, sehingga benar-benar kita praktekkan sunnahnya 3 kain. Maksudnya 3 kali bungkus. Gitu saja. Terus terserah tuh mau pakai prinsip orang awam atau apa, terserah dia bilang. Akhirnya benar-benar mau ditukar katanya. Karena waktu itu awal-awal menyelenggarakan jenazah kaget. Gini toh. Akhirnya ketika pada pelatihan pengurusan jenazah, anak ingatkan panitia, beli kain yang gini. Baik Ustaz, anak tidak mau kafan yang dijual. Begitu acaranya Pak, panitia nggak beli kain, masih dibawa kafan, itu anak marahin. Anak batalkan.
Baru pakai, gak usah kita beli. Nah, nggak mau diatur panitia. Baik, jadi ini kita kembali lagi tentang pengurusan jenazah. Baik, yang kedua, kalau masih ada sisa, kalau memang orangnya kaya, kaya. Kalau enggak ya kayak orang yang termiskin di dunia, dia kan enggak. Yang kedua baru hutang. Nah, hutang terbagi menjadi dua. Ada hutang yang terikat langsung dengan sebuah benda. Ada hutang yang tidak terikat dengan benda apapun, hanya terikat dengan tanggung jawab untuk dibayar, itu aja. Apa itu hutang yang terikat dengan benda? Yaitu gadai. Maka kenapa harus dibedakan seperti ini? Agar kita tahu yang mana yang didahulukan dalam pelunasan. Ada hutang yang terikat dengan benda. Ini baik hutangnya hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah. Contoh hutang yang terikat langsung dengan benda yang merupakan hutang kepada manusia adalah gadai. Jadi misalnya saya meninggal, saya punya uang di tabungan, punya rumah, punya ruko, punya mobil. Baik. Rumah saya tergadai dengan sebuah hutang. Maka ketika saya meninggal, rumah saya ini yang pertama sekali dipakai untuk bayar hutang itu. Misalnya, saya punya hutang yang digadaikan dengan rumah. Misalnya ini kita contohkan ya Pak ya. Saya meninggal dunia, punya mobil satu, punya rumah satu, itu aja dah. Punya rekening. Rekening misalnya nggak banyak, mungkin 5 juta. Rumah, mobil. Saya punya hutang yang terikat terikat dengan gadai mobil ini sebanyak 40 juta. Dan saya punya hutang lain juga. Hutang lain sebanyak 20 juta, tapi saya nggak ngikat dengan apa-apa. Oh enggak, hutang lain misalnya ada sampai 60 juta. Saya nggak ikat dengan apa-apa. Maka ketika saya meninggal Pak, maka hutang yang 60 juta itu nanti. Tapi hutang yang 40 juta ini baik jual dulu mobil untuk melunasi yang 40 juta ini. Yang 60 juta ini baru kita jual yang lain. Ternyata setelah jual yang lain Pak, gak sampai harganya 60 juta. Jual rumah, jual laptop saya, jual ini dengan uang tabungan, ternyata totalnya cuma ada 40 juta. Berarti sudah 40 juta ini tuh bayar yang 60 juta itu. Berarti kalau nggak sampai lunas, ya akhirat nanti. Yang itu bisa lunas. Kok bisa lunas? Karena itu dibayar dengan harta khusus untuk ngikat hutang dia. Nah, jadi sinilah bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memahami fungsi dari gadai. Fungsi dari gadai adalah Anda lebih didahulukan untuk bayar hutang karena ada harta khusus untuk pelindung harta Anda. Kalau yang tidak ada ikatan, nunggu dia punya uang atau tidak. Nunggu jual-jual yang lain dulu. Nunggu uang rekening dia, nunggu. Kalau ini enggak, saya ini aja. Oh, tunggu uang. Enggak, kalau saya nunggu ini. Kenapa? Ini loh perjanjiannya. Mobil ini gadai. Saya nggak usah nunggu rekening lain. Saya nggak usah nunggu dijual ruko. Ini. Oh, jangan dulu ini. Itu tujuannya gadai. Kayaknya kalau bapak-bapak memberikan ada orang berutang 500 ribu, 1 juta, udahlah nggak usah pakai gadai lah, itu gampang tuh diikhlaskan. Tapi kalau tanya 70 juta, 80 juta, jangan ragu-ragu minta gadai. Mana? Kamu punya mobil kan? Mana? Ayo, bikin ikatan gadai.
Kamu punya ruko kan, kamu punya sawah kan, kamu punya ini kan. Kenapa? Nah, ini sulit kita ikhlaskan 70 juta Pak ya. Nah, makanya kita harus cari yang gampang untuk menagih. Baik, ini hutang pada manusia yang terikat dengan harta. Ada hutang pada yang terikat dengan harta juga, tapi hutang pada Allah. Apa itu contohnya Pak? Zakat. Ada peternak kambing, wajib zakat kambing, belum dizakati. Berarti zakat ada langsung terikat dengan kambing ini. Nah, sawah yang belum dipanen, sudah meninggal, dan sawah ini mencapai nisab, berarti ada 10% ataupun 5% dari sawah ini, beras ini adalah zakat. Terikat dengan benda, bukan dengan yang lain, bukan dengan rekening Anda, bukan dengan motor Anda, bukan dengan laptop Anda, tapi dengan beras ini. Baik, ini yang terikat dengan benda. Itu yang didahulukan dulu hutangnya. Yang kedua, yang berikutnya hutang juga masih hutang, yaitu hutang mutlak. Yaitu hutang yang tidak digadaikan, yang tidak terikat dengan benda. Pokoknya saya harus bayar kepada dia 20 juta. Mau dari rumah saya, mau dari rekening, mau dari laptop, mau dari baju, mau dari, itu dinamakan dengan ad-duyun al-mursalah, hutang yang tidak terikat dengan apa-apa. Nah, hutang ini terbagi dua juga, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia jelas, kita tahu semua. Apa contoh-contoh hutang pada Allah? Apa contoh-contoh hutang pada Allah? Hutang dalam harta Pak ya, bukan ibadah ya. Karena saya ketika nanya-nanya seperti ini, ada yang jawab puasa. Puasa itu ibadah. Kita sedang bahas tentang warisan, yaitu harta. Apa contoh Pak? Masya Allah, alhamdulillah Pak, nggak pernah punya utang ya. Kafarat, dia punya kafarat, meninggal belum bayar. Fidyah puasa, apalagi haji, bagi yang sudah mampu haji tapi belum haji juga, maka dihajikan. Ini hutang pada Allah ini. Hah? Zakat juga, zakat pada harta, pada uang, emas dan lain sebagainya. Baik. Nah, sekarang kalau harta utangnya baik kepada Allah dan kepada manusia, kalau dikalkulasikan, digabungkan, tercukupi dengan harta peninggalan dia, alhamdulillah. Sekarang kalau tidak tercukupi, hutang pada Allah totalnya ada 30 juta. Hutang kepada manusia totalnya ada 20 juta. Totalnya 50 juta. Harta dia totalnya cuma ada 10 juta. Yang mana yang didahulukan? Hutang pada Allah kah atau hutang pada manusia? Yang mana kira-kira? Kepada manusia. Nah, karena Bapak yang punya piutangnya Pak ya. Ingin cepat dibayar gitu ya. Pada saya dulu gitu ya. Di sini juga ada khilaf para ulama, dan yang kuat Allah taala alam, dibagi rata. Dibagi rata secara parsial. Terus kalau ternyata setelah kita bayarkan hutang masih sisa, nggak terpenuhi semuanya, gimana? Sudah, hutang tetap dibawa mati. Nggak ada yang namanya orang mati hutang lunas. Hutang tetap dibawa mati kalau tidak dimaafkan oleh yang pemberi hutang. Jadi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Yang jelas di dunia sudah segini aja kamu dapat. Baik. Ini yang kedua ya, hutang. Hutang terbagi dua tadi. Masih sisa, alhamdulillah. Setelah bayar hutang, ternyata masih sisa. Baru yang ketiga apa Pak? Wasiat. Wasiat. Wasiat itu apa Pak? Wasiat itu adalah derma harta setelah mati. Kalau derma harta sebelum mati, itu namanya ada yang sedekah, ada yang hadiah, ada yang namanya hibah, ada namanya nihlah, sama pokoknya.
Beda hadiah dengan sedekah apa, Pak? Beda niat ya. Beda sedekah dengan hadiah apa? Beda yang nerima. Kalau yang nerima orang kaya, hadiah. Kalau nerima orang miskin, sedekah. Loh, kekuatan hadiah, Pak. Kekuatan hadiah itu kekuatan yang sangat besar menurut saya. Kenapa? Contoh ya. Contoh. Bapak pulang umroh. Pulang umroh, ini saya mau hadiahkan teman-teman saya di tetangga-tetangga saya. Orang-orang mampu semua tetangga Anda, nggak ada yang miskin. Saya mau hadiahkan mereka. Anda akhirnya beli parfum harganya 2 real. 2 real 7.000. 3.500 seperti yang kita katakan gitu aja. 2 real. Anda datang, Pak, ini ada hadiah dari pulang umroh. Senang nggak orang terima? Walaupun dia kaya kan? Walaupun dia mampu beli kan? Tapi dia senang kan? Baik. Itu kekuatan hadiah. Coba kalau Anda lupa beli hadiah. Terus Anda bilang, Pak, oh maaf Pak, saya baru pulang umroh lupa beli hadiah. Ini 7.000 Pak. Ayo, berani nggak seperti itu? Ngejek kamu. Pasti gitu kan? Padahal apa bedanya Pak? Parfum juga 7.000, uang juga sama 7.000. Bedanya apa Pak? Anda kayak ngina, kayak sedekah gitu. Ya, tapi kalau hadiah, Masya Allah, semua orang senang walaupun murah. Baik, itu. Nah ini kalau masih hidup. Kalau ada orang yang mau berderma tapi ketika sudah mati, itu namanya wasiat. Yaitu dengan dia katakan, kalau saya mati nanti, saya mati, mobil itu untuk pondok pesantren itu, motor itu untuk ustadz itu, tanah itu untuk masjid itu. Itu namanya wasiat. Atau ketika dia sakit fase terminal. Apa itu? Saya pernah bilang, Pak, kalau dalam fikihnya dikatakan maradul maut, sakit mau mati. Saya ada teman yang hadir, dia orang perawat. Ustaz, itu kalau dalam kedokteran dimanakan fase terminal. Fase sudah dokter bilang ini tinggal nunggu mati, nggak ada harapan lagi sudah. Nah di saat itu dia bilang, mobil itu untuk pondok itu ya, motor itu untuk ustadz itu ya, tanah itu untuk masjid itu ya. Itu walaupun dia masih hidup bilang seperti itu namanya wasiat. Baik, atau nanti ada namanya atiyah lagi, walaupun konsekuensinya hampir sama dengan wasiat. Baik, itu namanya wasiat. Wasiat ini ada syaratnya. Syaratnya wasiat itu adalah tidak boleh lebih daripada sepertiga. Sepertiga apa Pak? Sepertiga harta setelah hutang tadi. Yang kedua adalah tidak boleh diwasiatkan untuk ahli waris. Baik. Wasiat ya. Apa ini maksud dengan maksimal sepertiga dari peninggalan? Maksudnya adalah kalau misalnya saya mengatakan saya mau meninggal, saya mengatakan kalau saya meninggal tanah itu untuk masjid. Berarti ketika saya meninggal nanti tanah ini dihitung, dikalkulasikan dengan seluruh harta saya, apakah tanah saya ini sepertiga harta atau kurang atau lebih tanah. Setelah dihitung, oh dia punya ruko, punya tanah di tempat lain, punya mobil, punya ini, punya rekening. Tanah ini ternyata nilainya 50 juta, sedangkan dia punya uang 1 miliar. Sampai nilai harta dia 1 miliar. Berarti kurang daripada sepertiga, ambil seluruhnya tanah itu. Tanah itu menjadi wasiat. Adapun kalau saya wasiatkan separuh harta saya wasiat, ini nggak boleh. Tapi yang modelnya dibilang adalah tadi dihitung yang sepertiganya saja ketika saya menunjukkan harta tertentu. Setelah dihitung ternyata ini yang tadi ternyata sudah hitung lebih sedikit. Kalau setelah dihitung ternyata
tanah itu lebih daripada sepertiga harta saya. Ternyata nilai tanah itu 50 juta. Harta saya seluruhnya, mobil, rumah, laptop, rekening, 100 juta totalnya dengan tanah itu. Sah? Yang sahnya cuma sepertiga. Hitung dari tanah itu kira-kira berapa meter persegi nilainya sepertiga harta, itulah yang jadi wakaf. Sisanya enggak. Itu dinamakan dengan separuh. Seperti saya katakan, seluruh rekening saya wasiat. Maka ketika saya meninggal dilihat rekening saya ini berapa total rekening saya. Total rekening saya 100 juta. Total harta saya rekening dan lain-lainnya ada 200 juta. Maka nggak boleh seluruh rekening saya itu diwasiatkan, karena nilainya separuh lebih besar daripada sepertiga. Maka yang diwasiatkan cuma sepertiganya saja. Berapa kira-kira? Jangan tolong hitung sendirilah harta orang lain apa yang saya itu. Itu dinamakan dengan sepertiga. Yang kedua adalah tidak boleh untuk ahli waris. Nah, kalau ibu meninggal, rumah ini tuh adikmu ya, enggak sah. Wasiatnya tidak berlaku. Nah, kalau saya meninggal nanti tanah itu untuk kakakmu ya, tidak dinamakan wasiat. Baik. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith." Allah sudah memberikan semua orang haknya. Maka jangan lagi diwasiatkan kepada ahli waris. Kenapa? Dia sudah dapat haknya sendiri nanti setelah wasiat. Jangan tambah lagi. Nah, kedua-duanya tadi tidak boleh lebih daripada sepertiga, tidak boleh kepada ahli waris. Bisa jadi boleh kalau diizinkan oleh ahli waris. Kenapa? Karena yang terkurangi haknya adalah ahli waris. Kalau lebih daripada sepertiga, berarti nanti ahli waris dapat sedikit. Ahli waris bilang nggak apa-apa, ya sudah kasihkan semuanya. Ada orang dibilang, "Nak, bapakmu pernah mewasiatkan tanah itu untuk masjid." Hitung, ternyata nilai tanah itu separuhnya harta. Gimana nak? Mau? Gimana adik-adik? Bisa? Setuju? Berarti kita separuhnya ini yang lebih sedikit warisan kita. Kasihkan semuanya. Kalau nggak setuju, coba sepertiga yang boleh. Bukan nggak semua nggak boleh, sepertiganya yang boleh. Itu. Begitu juga dengan diwasiatkan kepada ahli waris. Diwasiatkan itu adiknya. Kakaknya bilang, gimana? Kalian setuju nggak? Dia dapat wasiat. Setuju? Ya. Nggak setuju? Tarik lagi. Karena apa? Karena kalau kita setuju yang ini, hak ahli waris yang lain terkurangi. Baik. Nah, untuk wasiat ini namanya wasiat. Seseorang boleh berwasiat sedang sehat walafiat. Kalau saya mati nanti, tanah itu untuk pondok pesantren. Kalau saya meninggal nanti, tanah itu untuk Islamic Center Uluan. Masih sehat walafiat. Dan untuk kasus wasiat sedang sehat walafiat ini, dia boleh menarik kembali wasiatnya. Dengan cara dia bilang, oh nggak jadi. Dengan cara dia jual tanah itu, sah penjualannya, walaupun sudah diwasiatkan, tapi boleh ditarik kembali ucapannya. Makanya, dan baru berlaku wasiatnya, dan sebelum ditarik wasiatnya kalau dia meninggal. Makanya ketua Islamic Center Wuluhan kalau ada yang wasiat seperti ini, banyak-banyak berdoa. Semoga kalau ada orang bilang, kalau saya meninggal tanah itu jadi untuk Islamic Center Wuluhan, maka ketua Islamic Center Wuluhan banyak-banyak berdoa. Biar enggak jangan ekstrim gitu, Pak. Biar cepat dapat wasiat. Itu. Biar cepat dapat wasiat. Kalau bilang biar dia cepat mati, itu terlalu ekstrim, nggak boleh.
Iya kan? Seperti tukang tambal ban, sholat duha. Ya Allah, perbanyakkanlah rezeki saya pada hari ini. Berarti? Tapi boleh nggak dia berdoa? Ya Allah, bocorkanlah. Ya kan nggak boleh, Pak. Walaupun ujung-ujungnya sama, mintanya beda. Dokter, doanya dokter. Dokternya tahajud, ya Allah, perbanyakkanlah saya rezeki saya besok. Dokter bedah tulang. Boleh doa minta rezeki? Boleh. Tapi boleh ya Allah patahkanlah gitu, boleh? Enggak boleh. Walaupun ujungnya sama. Itu namanya nilai rasa. Baik. Nah, setelah ini semua ternyata masih ada sisa, baru kita bagi warisan. Mau bagi, Pak? Kita sholat Isya aja, Pak ya. Mau bagi warisan atau enggak ini? Baik, ini kan namanya perkenalan, kan mengenal gitu ya, bukan menghitung harta warisan. Baik. Poin yang berikutnya adalah, setelah kita tahu harta warisan harta terakhir, poin berikutnya adalah harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh seseorang di saat dia mati. Perhatikan kata-kata ini, terutama ibu-ibu. Harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh seseorang di saat dia mati. Seluruh harta yang dia miliki itu harta warisan. Itu harta peninggalan tadi. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ada sebuah kasus, Pak. Saya ditanya, karena kasus itulah saya membuat kaedah ini. Saya ditanya tentang seorang yang sudah lama menikah, sudah punya anak dengan istri yang pertamanya ini. Kita misalkan saja dia misalnya menikah umur 25 tahun. Kemudian di situ dia memulai bisnis. Sukses. Umur 40 tahun dia sudah punya anak 3. Misal kita katakan anaknya 3, istri 1, istri yang pertama ini. Kemudian harta dia, asetnya sampai 2 miliar. Kita katakan. Kemudian dia menikah lagi. Ini bukan layangan putus ya. Bukan layangan putus ini. Masih tersambung layangannya. Dia menikah lagi. Umur 40 tahun ya, yang punya aset 2 miliar ya. Dia menikah lagi. Setelah 1 tahun umur pernikahannya, dia punya anak 1. Berarti sekarang dia istri 2, anak 4. Di umur 41 ini, 1 tahun ini, aset dia cuma bertambah 2,1 miliar. 2,1 miliar. Berarti yang bertambah cuma 100 juta. Meninggal dunia. Nah, yang ditanya kepada saya adalah, si istri yang pertama merasa harta 2 miliar ini warisan kami. Dia dan 3 anaknya. Yang 100 juta ini baru warisan kita berlima. 2 istri dan 6. 2 istri dan 4 anak. Dia bilang kenapa? 2 miliar ini dia dapat ketika bersama saya. Yang 100 juta ini baru didapat ketika bersama kamu, istri yang kedua. Berarti kamu cuma berhak dapat bagian waris dari yang 100 juta. Jangan minta yang dari 2 miliar. Gimana itu Ustadz? Tanya pada saya. Maling. Ya perhatikan ibu-ibu ya. Walaupun Anda menikah, saya terima nikahnya mati. Ada orang menikah, ada perempuan menikah dengan seorang laki-laki kaya raya, punya aset miliaran, bukan afiliator ya, bukan afiliator. Punya aset miliaran, kemudian setelah menikah, saya terima nikahnya mati. Maka walaupun baru 1 detik nikah, si istri berhak dapat 1/4 dari seluruh harta yang dia miliki. Ini si istrinya kira-kira senang atau sedih? Sedih apanya? Yes gitu Pak. 1/4 janda kembang ya.
Kamu kan baru menikah, harta dia ini kan dikumpulkan dari 20 tahun yang lalu. Iya, itulah harta warisan. Kapan dia meninggal, berapa harta dimiliki, itulah harta warisan. Mau dapat sejak kapan, itu nggak peduli. Ada di keluarga, ada kakak yang pertama, itu bersama, itu miskin dulu sama bapaknya dulu. Hidupnya susah, dalam merintis karir, merintis bisnis susah. Begitu sudah 20 tahun punya aset miliaran, dia lahir adik. Adiknya lahir sudah enak, semua sudah punya. Adiknya laki-laki, dia laki-laki. Begitu bapaknya meninggal, yang 20 tahun sudah bersama bapaknya, susah-susah sampai mendapat jadi punyata. Dengan adiknya yang baru lahir kemarin, yang laki-laki itu dapat bagian sama. Kenapa? Dapat bagian dari harta warisan. Harta warisan itu bukan dilihat kamu berapa lama sama bapakmu, enggak. Kamu berapa lama sama suamimu, enggak. Berapa suamimu meninggalkan harta ketika meninggal, itulah harta warisan. Baik, ini bagus ini. Ada yang bertanya nih ibu-ibu, bagus. Dana pensiun, PNS, warisan atau bukan Ustaz? Uang kematian dan taspen yang diterima istri atau anak si main, apakah termasuk harta waris? Saya katakan dana pensiun itu adalah warisan. Kalau memang dia itu adalah, saya nggak tahu Pak ya, perincian dana pensiun nggak tahu saya. Kalau memang itu adalah itu tunjangan istri, ya punya istri. Tunjangan anak punya anak. Tapi kalau memang itulah gajinya dia pensiun, kalau nggak salah saya pensiun itu setelah meninggal 4 bulan kalau nggak salah saya. Cuma nggak seterusnya Pak. Yang seterusnya itu tunjangan anak istri mungkin ya. Tapi pensiunnya, gajinya dia yang di pensiun itu cuma berapa bulan. Ketika bapak saya meninggal seperti itu. Itu warisan. Uang kematian bukan warisan, memang digunakan untuk kematian. Kalau memang uang yang didapatkan uang kematian, Allah alam, ibu-ibu yang nanya itu mungkin uang kematian yang diserahkan oleh negara atas kematian dia, itu adalah warisan. Saya katakan itu warisan. Itu berapa juta itu kalau nggak salah. Adapun uang orang melayat, nah ini dia. Nah, ini rumahnya kena musibah, ada orang melayat, kasihkan uang, itu bukan warisan Pak. Itu untuk yang punya rumah, yang punya hajat. Baik, karena dia nggak kasih untuk mayit, bukan punya mayit itu Pak, punya yang bikin hajatan. Karena kalau bapak saya meninggal, saya yang bikin hajatan, dikasih ke saya. Kalau kakak saya bikin hajatan, ya dikasihkan ke rumah kakak saya, bukan untuk jenazah. Baik, taspen warisan. Karena taspen itu adalah tabungan pensiun. Ya. Jadi insya Allah bagus pertanyaannya. Dana pensiun, uang kematian, kalau memang uang kematian telah diberikan oleh negara, yang seperti bapak saya meninggal dapat itu warisan. Adapun yang Anda masukkan uang kematian adalah uang layatan, itu bukan warisan. Baik, itu dinamakan dengan warisan. Yang berikutnya adalah poin yang berikutnya. Warisan berpindah secara otomatis. Warisan berpindah dari orang yang mati kepada ahli warisnya yang masih hidup secara otomatis. Detik ini dia meninggal, detik ini hartanya berpindah kepada ahli waris secara otomatis. Apa lawan otomatis, Pak? Manual ya. Tukang bengkel itu. Lawan otomatis dalam perpindahan harta adalah harus dengan akad. Kita tidak boleh ngambil harta orang lain jadikan milik kita kecuali dengan akad. Akad itu menunjukkan ridho.
Dengan dia katakan saya berikan, saya kasih, saya jual, saya hadiahkan, saya sedekahkan, itu namanya dia ridho memberikan kepada kita. Itu akad. Nah, cara lain yang bisa menyebabkan orang berpindahnya harta dari seorang ke orang lain adalah dengan cara tanpa harus akad. Berarti tanpa harus ridho. Apa itu? Salah satunya adalah warisan. Berarti berpindahnya harta dari orang meninggal ke ahli warisnya masih hidup tidak perlu ridho si yang meninggal. Kita sering mendengar ada orang tua marah kepada anaknya, tidak mau mengikuti perintahnya, kemudian langsung divonis, bapak coret kamu dari daftar ahli waris. Kalau anaknya nggak paham fikih, nangis takut. Yang paham fikih coret aja pak, bapak meninggal saya datang. Benar. Dan dia tidak haram mengambil, karena dia sedang mengambil haknya dia, bukan mencuri punya orang lain. Jadi tidak berhak seorang mengatakan saya tidak ridho harta saya diwariskan kepada kamu. Nggak ada itu. Karena berpindahnya harta warisan ke dia tidak perlu ridhonya Anda. Makanya Pak, oleh karena itu kalau Anda tidak ridho harta Anda diwarisi oleh anak durhaka, anak bejat, anak Anda yang gak patuh, maka didik dia dengan bagus. Kalau tidak, dia tetap berhak dapat warisan Anda. Suka atau tidak? Tidak ada dalam fikih waris itu anak berbakti dapat warisan, anak durhaka tidak dapat warisan. Gak ada. Mau durhaka, mau berbakti, warisannya sama. Baik. Nah, di sini itu poin berikutnya ya. Jadi di sini kita katakan berpindahnya secara otomatis, tidak perlu menunggu ridho ya. Yang berikutnya adalah poin yang berikutnya, yang berhak membagi harta warisan adalah Allah, bukan orang yang meninggal tersebut. Poin penting. Di antara keistimewaan ilmu waris adalah sebuah ilmu fikih yang langsung Allah Subhanahu wa taala memperincinya di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Jadi kalau Anda mau baca surat ayat itu, baca terjemahannya, itu sudah fikih semua itu. Langsung Allah memperincinya. Beda dengan fikih salat, beda dengan fikih zakat, beda dengan fikih haji, beda dengan fikih yang lain. Al-Quran cuma secara global yang memperinci adalah Rasulullah ya. Zakat hewan ternak, zakat padi, zakat berapa persen, yang memperinci siapa? Rasulullah. Nah, tata cara ruku, tata cara sujud, berapa rakaat, memperinci siapa? Rasulullah. Dalam Al-Quran nggak ada perinciannya. Haji, lempar jumroh, yang pergi siapa? Rasulullah dalam hadisnya. Tapi waris langsung Allah perinci dalam Al-Quran. Siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 1/8, saya dapat 2/3, saya yang dapat 1/3, saya dapat 1/6. Allah yang perinci langsung. Maka kita katakan yang berhak membagi warisan adalah Allah, bukan yang meninggal. Di sini dapat kita lihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita masih hidup, harta itu bebas kita mau sedekahkan, hadiahkan, terserah kita. Anda mau sedekah 100% boleh? Boleh Pak? 100% harta Anda sedekahkan semua boleh? Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Anda mau sedekahkan 50% boleh? Seperti Umar bin Khattab. Anda mau sedekah cuma 10.000 boleh? Seperti saya. Terserah
Saya masih hidup kok. Bayangkan, begitu hampir mati, berapa boleh kita sedekahkan, Pak? Sepertiga. Begitu hidup, boleh 100%, toh? Begitu hampir mati, sepertiga. Begitu sudah mati, gak berhak lagi apa-apa. Bukan Anda yang bagi. Jadi kalau ada nanti mau meninggal misalnya, bilang, nah, Bapak wasiatkan waris kepada kalian, kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat rumah ini ya, kamu dapat ini ya, meninggal, gak ada. Gak wajib mereka menunaikan itu. Anak-anak biar bapaknya nggak makin sakit ya bilang, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Bapaknya meninggal, bagi waris seperti Allah bagi. Dalam hati anaknya, kenapa waktu hidup dulu Pak? Ketika mau mati baru bilang-bilang seperti itu. Mati itu bukan bapak yang bagi itu. Coba kalau hidup dulu mungkin bisa. Pahami, ini bapak ibu-ibu dan Allah SWT. Saya ingin menyampaikan ini adalah agar jangan sampai kita mewarisi budaya bapak-bapak kita. Dan banyak kejadian-kejadian, banyak poin-poin yang berikutnya yang nggak mungkin kita sampaikan dalam satu pertemuan ini. Itu apa, Pak? Di antaranya adalah orang sekarang ini masih menganggap itu rumah bapakmu, jangan dijual. Ya, ini rumah bapak meninggal, ahli waris bapak ya? Jangan dijual, nah itu rumah bapakmu, dulu bapakmu mencari ini. Nggak ada lagi rumah bapak, rumah ahli waris sekarang. Yang bagi siapa? Allah yang bagi. Ini hati-hati kalau bapak masih seperti itu, rugi ngaji. Nanti kalau bapak masih ibu-ibu misalnya ngaji, bapak meninggal ibu-ibunya masih itu, rugi ngaji. Kau usah ngaji kalau gitu, masih mewarisi yang dahulu-dahulu yang nggak paham fikih. Itu bukan punya bapak lagi, bagi itu. Nggak ada main-main perasaan di sini. Karena terkadang ada bermain perasaan, Anda sedang menzolimi seseorang yang butuh uang. Oke, Anda bilang, jangan dijual di rumah bapak, rumah dari dulu sudah dicari. Anda punya uang banyak, adik Anda nggak punya uang, dia butuh menjual rumah ini. Anda larang, zolim Anda. Hanya gara-gara ini rumah bapak. Nggak ada lagi rumah bapak. Bapak sudah dapat rumah yang baik di alam barzakh. Kalau memang bapak ada soleh, ini nggak ada rumah bapak, nggak ada, dia setiap malam kembali ke sini, nggak ada. Perhatikan Pak. Ya. Jadi anak ingin menyampaikan ini, sesuatu yang kita pahami dan kita praktekkan dalam keluarga kita. Jangan sudah ngaji dalam praktek masih tetap seperti dulu. Orang masih seperti orang yang nggak ngaji. Ngapain kalau gitu ngaji? Kalau itu ngapain ngaji? Nah, jadi yang bagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang bilang, terkadang ada orang bilang seperti ini, harta saya kok, masa saya nggak boleh untuk membagikan harta warisan saya sama rata kepada anak saya laki-laki dan perempuan? Itu punya saya, terserah saya. Maka kita jawab, tidak seperti itu Ferguson. Harta kamu itu ketika kamu masih hidup. Kamu boleh nggak bilang seperti itu ketika kamu hidup? Saya masih hidup, saya mau bagi harta saya kepada anak-anak saya sama rata. Silakan. Tapi kamu mati, bukan hartamu lagi. Langsung kamu mati saat ini, itu milik ahli waris. Dan yang bagi Allah, bukan kamu. Itulah kebanyakan orang-orang liberal itu nggak paham ilmu waris, Pak. Pahamnya mereka, ini harta saya, terserah saya bagi. Kalau saya mati, terserah saya menentukan itu. Nggak ada. Jadi sebenarnya mereka tidak paham ilmu waris. Baik. Dan alhamdulillah, ini dapat kita sampaikan dan masih banyak poin-poin yang berikutnya dalam masalah ilmu waris. Ya, semoga dapat kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala alam. Ada yang bertanya di sini, apakah anak tiri juga dapat harta warisan? Yang ada maksud anak tiri di sini adalah anak bawaan istri atau anak bawaan suami, tidak dapat warisan karena dia bukan anak. Kalau anak suami dari istri siri, Ustaz, nah, maka jawaban kita itu anak kandung. Kalau menikah secara sah.
maka itu dia tetap dapat warisan. Anak kandung dapat warisan. Anak adopsi tidak dapat warisan. Ustaz, anak saya sudah bercerai. Terus anak saya ikut istri saya. Kalau saya meninggal dapat gak warisan anak ikut istri? Tanya sama dia, itu anakmu bukan? Anak saya Ustaz, dapat. Walaupun ikut istri Ustaz, walaupun ikut istri. Itu mantan istri, tidak ada namanya mantan anak. Baik. Apakah anak hasil zina di luar nikah juga dapat harta warisan? Tidak dapat. Kenapa? Karena bukan anak. Itu aja sudah. Ini maksudnya dari bapaknya ya. Bapaknya yang menzinai ya. Kalau ibunya ya dapat. Karena emang ibunya adalah nasabnya kepada ibu. Nasabnya kepada ibunya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.